Shalom untuk siswa kelas 5 Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar. Hari ini kita bersyukur bisa melanjutkan pelajaran kita di tema yang baik ini tentang dampak dosa. Ini kan dampak, ya. Artinya kalau kita melakukan dosa pasti ada dampaknya gitu. Kalau kita melakukan hal yang baik ada dampaknya, yaitu menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama gitu. Nah, dasar Alkitabnya Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke dalam mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka menyala-nyala. Lihat ya ini ya, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ini kan dampak. Jadi kalau saudara membunuh, dampaknya apa? Dihukum. Gitu. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tapi jikalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ringkasan materinya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sifat kesucian yang diberikan Allah kepada manusia itu menjadi hilang. Ingat, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, awal mulanya itu Adam dan Hawa, itu memiliki kesucian yang Tuhan berikan kepada mereka. Sedangkan waktu ketika mereka jatuh dalam dosa, makanya ada istilah manusia putus hubungan dengan Tuhan. Itu karena dosa, ya. Sedangkan kasih dan akal budi masih ada, tapi cenderung dipengaruhi oleh dosa. Oleh sebab itu artinya apa? Jadi manusia ketika jatuh dalam dosa sudah mulai hilang, yaitu sifat suci yang Tuhan titipkan dalam dirinya. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai akibat atau dampak. Misalnya, orang yang rajin bekerja, akibatnya apa? Mendapat rezeki atau upah yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau tidak bisa dia mendapatkan rezeki yang banyak, upah yang baik, kalau tidak bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, kalau saudara juga lakukan dosa, berbuat kesalahan, menghina temanmu, dapat hukuman. Yang hukum siapa? Tuhan. Tetapi orang yang malas bekerja pasti tidak akan mendapat upah atau hidupnya tidak akan berkecukupan. Pernahkah saudara lihat orang malas tapi kaya? Tidak ada. Semua orang kaya pasti kerja keras. Dia udah kaya, makin kerja keras. Tidak ada orang kaya yang suka tidur. Nah, begitu juga dengan perbuatan dosa. Mendatangkan dampak bagi orang yang melakukannya atau juga orang lain. Dampak dosa bagi diri kita sendiri antara lain adalah merasa takut, khawatir, dan dijauhi teman. Nah, oleh sebab itu, mumpung masih ada kesempatan sekarang, kalau kita lakukan dosa, yuk segera bertobat. Nah, berbalik ke jalan yang benar. Ya, itu istilah bertobat. Kalau kita sudah berbohong, berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Hari ini saya bohongi mama. Saya disuruh belanja dengan harga 3.000. Saya mengatakan di mama harganya berapa? 5.000. Itu kan berbohong, ya. Nah, belajarlah untuk bertobat kalau kita sudah melakukan dosa. Nah, manusia bisa jatuh dalam dosa ketika hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, hidup jauh dari Tuhan seperti apa, Pak? Udah tidak pernah baca Alkitab, sudah tidak pernah ke gereja, sudah tidak pernah ikut persekutuan. Nah, itu hidupnya sudah makin jauh dari Tuhan. Harusnya orang yang dekat dengan Tuhan itu ya suka berdoa, suka hal-hal yang rohani. Tidak ya. Jadi bisa membuat iman manusia menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan godaan iblis. Ingat bahwa iblis itu diumpamakan apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Kalau ada celah, dia akan terekam. Tapi kalau tidak ada celah, dia tidak bisa terekam. Oke? Dalam kitab Yohanes 3 ayat 4 dijelaskan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Jadi Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa,
ya, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, itu kan perintah jangan. Artinya apa? Allah tidak mau sama orang yang mencuri. Ya, hanya Allah yang berhak mengampuni dosa manusia. Nah, kenapa manusia tidak bisa mengampuni tidak bisa menyelamatkan sesamanya? Karena manusia juga semua orang berdosa. Makanya hanya Tuhan yang bisa mengampuni sesama. Manusia yang bisa mengampuni manusia. Oke, terus. Dosa diawali dari bibit-bibit kecil dalam hidup kita. Misalnya, iri hati kepada sesama. Kalau sesama kita punya motor, kita iri. Wah, motor curian juga kok. Wah, motor itu motor pemberian orang tua kok. Itu kita iri dengan apa yang orang punya. Ya, kita pengen. Nah, kita dengki, marah sama orang lain. Kita memiliki amarah, kita serakah. Tahu serakah? Serakah itu sama dengan rakus, ya. Kita pengennya semuanya itu punya kita, semuanya itu dikasih ke kita. Nah, itu namanya serakah. Angku, tahu angku? Angku itu sombong, ya. Kalau kita dapatin nilai 100, oh saya pintar, yang lain tidak pintar. Nah, itu sombong namanya. Dan keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Menguasai itu sama dengan serakah tadi itu. Jadi kalau Bapak punya makanan, misalnya punya pisang 5 dan harus dibagikan kepada anaknya 5, tapi kita pengen dapatin semua, itu namanya orang pengen menguasai. Setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada dampaknya. Ingat ya, tadi itu yang saya jelaskan. Orang bekerja keras, dampaknya apa? Dapat upah, punya rezeki. Orang yang malas-malasan, apa? Pasti hidupnya tidak berkecukupan. Dosa menimbulkan dampak bagi orang lain, misalnya sakit hati, permusuhan. Kita jadi dimusuhi orang. Kita jadi sedih. Untuk itu diri kita sendiri sedih, kecewa. Waduh, kenapa saya lakukan dosa? Siksaan yang berkepanjangan atau bahkan bunuh diri. Makanya kadang banyak orang yang gara-gara dia tidak menguasai dirinya ketika bikin dosa, ia bisa bunuh diri karena stres. Itu. Jadi dampak dosa bisa buat diri sendiri dan orang lain. Ingat ya, diri sendiri itu apa tadi? Dia jadi sedih, kecewa, ya, iri. Jadi kalau bagi sesama, kita jadi dimusuhi orang lain, kita dimusuhi teman. Orang yang berbuat dosa pasti mendapat hukuman. Matius 5 ayat 21-22. Hukum dari Tuhan dimaksudkan supaya manusia jerah dan perbuatan dosa. Jerah itu artinya gini, sadar atau bertobat dari dosanya. Setelah keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel. Setelah dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang penggembala domba. Oke? Adam dan Hawa mendidik anak-anaknya agar berbakti kepada Tuhan sebagai mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Pekerjaan Kain tadi apa? Petani, Habel, gembala domba. Jadi kalau petani, hasilnya apa? Ya hasil-hasil tanah, misalnya padi, jagung, ya kan? Ketela misalnya. Itu kalau petani. Kalau seorang gembala, berarti yang dia punya apa? Sapi, kerbau, kuda misalnya gitu. Nah, mereka harus mempersembahkan semuanya itu, Kain dan Habel itu. Jadi Kain mempersembahkan hasil tanahnya, Habel juga mempersembahkan dari hasil pengembalaannya itu. Dosa memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dosa membuat hidup kita makin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, berhentilah berbuat dosa. Segeralah bertobat. Oleh sebab itu, supaya bisa menjauhkan diri dari dosa, maka manusia membina hubungannya dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, baca firman, dan memuji Tuhan. Ingat, dosa berdampak bagi apa tadi? Diri sendiri dan orang lain. Perbuatan baik punya dampak, dosa pun punya dampak. Tuhan memberkati siswa kelas 5. Salam sehat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Amin.